Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiki Jolea dari kelas PAI 4C dengan NIM 1202020080. Saya izin menyampaikan resume pada mata kuliah psikologi belajar dengan judul materi implementasi teori belajar dalam pembelajaran. Nah, teori belajar itu kan ada banyak. Mari kita bahas implementasinya satu persatu. Yang pertama adalah teori belajar kognitif. Nah, teori belajar kognitif ini adalah teori belajar yang menggambarkan bahwasannya belajar itu terdiri dari beberapa proses seperti analisis, mengolah data atau informasi, merumuskan hipotesis, dan memecahkan masalah atau problem solving. Nah, teori ini lebih mengutamakan pada proses belajarnya daripada hasil dari belajar itu sendiri. Sedangkan implementasinya dalam proses pembelajaran, yang pertama, murid itu harus aktif belajar. Di sini bukan berarti guru saja ya yang aktif menjelaskan materi pelajaran atau teacher center, tapi lebih ditekankan kepada student center. Jadi murid itu harus aktif juga untuk menemukan sesuatu yang sedang dipelajarinya. Terus yang kedua, guru harus memperhatikan bahan dan metode pembelajaran yang dipakai. Supaya apa? Supaya dapat diterima dengan baik oleh si murid. Misalnya, guru mencontohkan hal-hal yang konkret dalam kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan materi pelajaran yang sedang dibahas agar seluruh murid dapat memahami materi pelajaran dengan baik. Terus yang ketiga, guru harus memperhatikan perkembangan kognitif murid. Jadi proses belajar itu harus disesuaikan dengan proses perkembangan kognitif si murid-muridnya. Hal ini bertujuan supaya pembelajaran yang kita sampaikan itu sampai kepada muridnya. Begitu juga materi pelajaran yang diberikan itu harus sesuai dengan pola pikir murid atau taraf kemampuan berpikir mereka. Terus yang kedua adalah teori belajar behavioristik. Dalam teori belajar behavioristik, belajar merupakan sebuah proses perubahan tingkah laku sebagai akibat adanya respon atas stimulus gitu ya. Implementasi pembelajarannya adalah kalau di PAI itu seperti hafalan surat-surat pendek, hafalan rukun sholat, rukun wudhu, terus juga manasik haji, tata cara tayamum. Nah, itu merupakan implementasi daripada teori belajar behavioristik. Terus yang ketiga adalah teori belajar humanistik. Dalam teori belajar humanistik ini menekankan bahwasanya belajar adalah proses untuk memanusiakan manusia. Nah, aplikasi teori humanistik ini menunjuk kepada spirit ya atau motivasi murid untuk belajar. Pembelajaran berdasarkan teori humanistik ini sangat cocok diaplikasikan pada materi pembelajaran PAI karena PAI itu bersifat membentuk kepribadian, hati nurani, dan perubahan sikap. Jadi indikator pembelajaran, indikator keberhasilan teori belajar humanistik ini dalam pelajaran PAI tentunya adanya rasa semangat atau motivasi untuk belajar, terus juga terjadi perubahan pola pikir dan sikap yang baik. Terus yang keempat adalah teori belajar konstruktivisme. Menurut teori konstruktivisme, satu prinsip yang paling penting dalam psikologi pendidikan adalah bahwasanya guru itu tidak hanya sekedar memberikan pengetahuan kepada siswa, tetapi siswa juga harus membangun pengetahuan sendiri atas fasilitas yang diberikan oleh guru. Ya, jadi misalnya siswa itu didorong untuk memecahkan masalah dalam pelajaran fikih kontemporer. Nah, guru itu memberikan fasilitasnya berupa rujukan kitab-kitab yang sesuai dengan masalah yang dibahas. Nanti siswa dapat menemukan sendiri pemecahan masalah fikih tersebut. Kesimpulannya adalah belajar merupakan proses yang sangat panjang sehingga menghasilkan perubahan-perubahan pada tingkah laku dan cara pandang seorang individu. Belajar itu sangat penting bagi perkembangan manusia karena dengan belajar manusia itu menjadi lebih dewasa dan lebih sempurna dalam memahami sesuatu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.